Selamat pagi Jakarta, selamat pagi Indonesia, dan juga Anda yang mendengarkan kami di berbagai belahan bumi lewat YouTube maupun radiosmartfm.com dalam audio streaming. Saya Chandra Lembah, kita berjumpa kembali dalam Perspektif Indonesia yang sebagaimana biasa sejak hampir setahun ini kita udarakan dengan cara berdiam di tempat masing-masing, bisa di rumah, bisa di tempat olahraga atau dimanapun. Acara kita seperti biasa merupakan kerjasama antara Populi Center dan juga Smart FM Network yang juga menyiarkannya bersama jaringan radio kelompok Gramedia lainnya yaitu Radio Sonora. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting karena terkait dengan banyak sekali masalah yang muncul akibat penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Seperti kita ketahui, undang-undang ini pertama kali diresmikan pada tahun 2008 di saat kepemimpinan Presiden Megawati digagas awal sebelum kepemimpinan Presiden Yudhoyono. Dan setelah itu diubah dalam beberapa hal kecil di tahun 2016. Untuk membahas masalah ini, kita akan membahasnya dengan 5 narasumber. Saya kira sudah bergabung di sini 3 orang. Yang pertama Pak Yasin Kara. Pak Muhammad Yasin Kara adalah Wakil Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik DPR RI tahun itu. Selamat pagi Pak Yasin. Pak Yasin Kara. Halo Pak Yasin. Oke, mungkin belum tersambung. Yap. Sekarang bisa? Bisa, Pak Yasin, walaupun wajah tampannya belum muncul. Oh iya. Oke, yang kedua ada Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya kurang tahu beliau lagi ada di Jakarta, Bandung, atau Surakarta. Profesor Aidul Fitri Siada Ashari. Selamat pagi, Prof. Suaranya Prof belum muncul. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di Jakarta, dari Surakarta ini, dari Solo. Oh, dari Solo. Iya. Di sana hujan juga seperti Jabodetabek? Hari ini kering, kemarin kering. Waduh. Ini tidak ada banjir. Kita berbagi ya. Yang berikutnya seorang advokat yang juga kita kenal sebagai aktivis, yaitu Bung Haris Azhar. Selamat pagi, Bung Haris. Pagi, Bang Ican. Pagi, Bapak-Bapak semuanya. Sorry ini saya habis olahraga. Wah, bagus dong olahraga. Tapi lokasi tidak ada masalah? Alhamdulillah nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Ya, berita seputar Jakarta banjir ya. Iya, makanya. Yang berikutnya seorang pengamat informasi dan komunikasi daring, yaitu Direktur Eksekutif Komunikonten, yaitu Bung Hariko Wibawa Satria. Selamat pagi, Bung Hariko. Pagi, Bang Ican. Assalamualaikum, Bang Haris semuanya. Ya. Sehat juga ya? Rumah aman ya? Alhamdulillah, Bang. Oke. Rumah aman, Bang. Last but not least, kita sedang menunggu seorang peneliti dari Populi Center, yaitu Bung Erwinton Simatupang. Saya punya perjanjian kecil dengan Bung Haris, karena beliau nanti akan ada acara. Kita akan minta beliau yang membuka diskusi kita dengan memberikan semacam ulasan yang mutakhir gitu. Nanti setelah itu kita akan coba flashback, kita akan ke Pak Yasin, kita akan ke Prof. Aidul, dan juga ke Bung Hariko untuk membahas apa saja sebenarnya masalah-masalah elementer dalam Undang-Undang ITE ini. Bung Haris, saya atau kami berikan kehormatan untuk memberikan semacam atau membuat lapangan bermain bagi diskusi kita. Silakan. Makasih, Bang Ican. Bang Ican nih kalau di Barca nih kayak semacam pemain tengah nih, buka ruang. Saya harus merespon dari sayap kiri. Dulu ada Neymar, sekarang mungkin ada siapa tuh pemain Griezmann ya. Okay. Jadi gini, saya langsung aja. Pertama, saya mau mulai dengan latar belakang dulu kenapa kita ramai 10 hari terakhir ini.
10 hari terakhir ini ramai karena ada pernyataan Presiden, masyarakat boleh mengkritik, silahkan memberikan kritiknya. Yang kedua, Presiden melanjutkan, mengerucut sebetulnya, dengan pernyataan akan merevisi Undang-Undang ITE. Dari situ sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa jadi gini, latar belakang pernyataan masyarakat silakan mengkritik itu sebetulnya saya juga hadir di acara tersebut, yaitu di acara peluncuran buku tahunannya Ombudsman. Menurut saya memang Ombudsman satu lembaga pengawas yang cukup efektif ya hari ini, secara komparatif, bukan dalam konteks ideal. Secara komparatif, Ombudsman cukup efektif, dan dia menjadi kanal kritik masyarakat atas kebijakan publik atau para pejabat publik yang tidak menjalankan wewenangnya dengan baik. Di acara tersebut juga datang Pak Cahyokumolo. Saya pikir Pak Cahyokumolo itu seorang orang yang sangat tidak punya beban untuk ketemu dengan banyak orang, terlepas dari pilihan politik dan lain-lain. Jadi dia yang punya jajarannya hadir di acara tersebut secara langsung. Presiden di awal memberikan pernyataan yang konteksnya mungkin ini ada ombudsman, silakan digunakan, memberikan kritik dan lain-lain. Tetapi pernyataan tersebut direspon oleh masyarakat bahwa tidak semua kritik itu datang ke ombudsman. Ada juga yang disampaikan ke lembaga negara yang lain, ada juga yang disampaikan dalam bentuk ekspresi. Bicara soal ekspresi, maka dia tidak terkungkung dengan satu mekanisme yang formal. Maka kalau dalam hak asasi manusia, ekspresi itu bisa berbentuk macam-macam. Ada ekspresi adat, ada ekspresi ritual, ada ekspresi seni. Bahkan muka kita aja diem ini juga bagian dari ekspresi. Tetapi kemudian kritik dan yang disalurkan lewat sejumlah ekspresi, itu justru berbuah pada serangan-serangan. Kantor saya di Lokataru Foundation itu kita bikin riset soal shrinking civic space di 2,5 tahun terakhir ini. Kami mengidentifikasi bahwa serangan-serangan itu terjadi dalam bentuk hukum, misalnya dipidanakan atau digugat perdata. Lalu juga serangan itu bisa berbentuk fisik, seperti Munir, Novel Baswedan, Goldfried, pengacaranya Walhi di Sumatera Utara, Salim Kancil, itu yang bentuknya fisik. Ada lagi yang sifatnya administratif, misalnya kantornya diintelin, dikepung oleh nyewa kantor, kiri kanannya juga disewa oleh Intel, atau izin-izinnya dipermasalahkan. Ada lagi yang keempat, serangannya itu berupa doxing atau fitnah. Fitnah itu bisa berupa digital, bisa juga tidak digital, tetapi lewat penciptaan barang bukti atau alat bukti di proses hukum. Jadi sebetulnya 4 hal tadi itu dia bisa saling terkait, saling menggunakan, atau menjadi chicken and egg, mana yang duluan, mana yang akibat akhirnya, dan lain-lain. Nah, konteks serangan ini sebetulnya hanya dijawab oleh Presiden dengan ayo kita revisi Undang-Undang ITE. Karena memang Undang-Undang ITE, senang atau tidak senang, di antara berbagai macam serangan tadi itu, dia cukup dominan. Tapi sebetulnya di luar Undang-Undang ITE juga banyak. Tapi marilah kita fokus hanya kepada Undang-Undang ITE. Nah, memang Undang-Undang ITE ini digunakan secara luar biasa ya. Jadi kalau di satu sisi penguasa negara atau pikiran-pikiran yang merepresentasikan kekuasaan atau establishment dari kekuasaan, kemapanan kekuasaan, selalu mengatakan bahwa masyarakat itu bodoh, menggunakan kata-kata yang menghina, mengecam dan lain-lain. Tetapi juga penanganannya oleh negara juga serampangan. Kalau dari sisi hukum, penggunaan Undang-Undang ITE itu saya mau bagi ke beberapa hal. Pertama soal motif. Jadi memang kalau ada anggota DPR yang bilang bahwa undang-undang itu nggak salah, karena dia memang untuk mencegah praktek pidana. Memang saya setuju sampai di situ. Tetapi kemudian dalam prakteknya, naskahnya juga memberikan ruang untuk penafsiran yang seluas-luasnya. Ini difasilitasi oleh putusan MK yang memberikan definisi dari SARA, suku, agama, dan ras. Itu yang tahun 2016 ya?
yang tahun 2016. Jadi waktu pasal 27 dan 28 diinterpretasikan secara resmi oleh MK, yang khusus soal SARA itu diperluas, makanya jering bisa masuk ke pengadilan, dibawa ke pengadilan, karena dianggap organisasi ID, Ikatan Dokter Indonesia itu dianggapnya bagian dari suku, agama, dan ras. Jadi itu diperluas konteksnya. Nah, ini yang sebetulnya kemudian membuktikan bahwa penggunaan itu bisa seluas-luasnya. Dalam prosesnya, ini juga belum ada studinya, tapi saya curiga ada peningkatan APBN dalam sektor ITE, mobilisasi. Gimana maksudnya itu? Jadi alokasi dana untuk keterkaitan pada dunia digital yang dilakukan oleh negara itu meningkat tiap tahun. Di kepolisian, bahkan di kantor-kantor kementerian mereka punya alokasi-alokasi untuk buzzing atau campaign, mengolah isu di sosmed dan lain-lain. Nah, peningkatan-peningkatan tersebut tetapi tidak berbanding lurus dengan kualitas, Bang Ican. Berbanding lurus dengan kualitas itu artinya ketika dibawa ke pengadilan, toh dicari pengakuan, HP-nya disita, akunnya disita. Kerja digital forensiknya membuktikan berdasarkan teknologi yang sudah maju, yang dibeli dengan belanja negara tadi itu nggak muncul. Saya kebetulan dampingi beberapa orang yang memang... Anda punya klien yang terkait dengan penerapan Undang-Undang ITE ini? Punya, ada beberapa. Saya mau cerita 2 orang. Satu Mbak Ili, dia bekas salah satu pimpinan di YLKI. Ketika dia mengkritisi ada pekerja asing yang meninggal di salah satu proyek milik perusahaan yang sangat besar, dia tulis di statusnya, tapi dengan kalimat tanya, apakah orang yang meninggal ini mungkin terkena COVID ketika negara belum mengumumkan waktu itu. Jam 11 malam, yang dia juga seorang ibu punya anak kecil, balita, dia harus diangkut oleh polisi. Dan di situ dia hanya diminta pengakuannya, bekerja sama dengan pengacara yang ditunjuk oleh polisi, akunnya disita, HP-nya disita, akhirnya diproses. Ada lagi 2 orang dari Manado, satu wartawan, satu lagi dosen di Universitas Negeri Manado. Dia membongkar bagaimana rektor Universitas Negeri Manado itu diduga kuat berijazah tidak otentik. Dibawa ke Ombudsman. Ombudsman punya dokumen resmi. Dokumen resmi Ombudsman menemukan bahwa betul si rektor tersebut tidak otentik kesarjanaan tingkat tingginya, sehingga dia tidak memenuhi syarat sebagai rektor. Tapi apa yang terjadi? Nadiem Makarim kantornya tidak memberikan perhatian, tidak memberikan ruang pada temuan tersebut. Dan akhirnya 2 orang ini bersama teman-temannya demonstrasi di depan kantor Kemendikbud, lalu Jakarta. itu dianggap di Jakarta, di Senayan. Akhirnya itu diupload oleh seseorang dan dianggap, jadi yang upload juga bukan si 2 orang ini, dianggap melakukan pencemaran nama baik lewat dunia digital. Diproses oleh polisi, laporan Ombudsman tidak dihiraukan. Nah, sampai di sini saya mau bilang bahwa proses ini semua... Kita mau break. Jadi kira-kira Anda mau katakan bahwa banyak sekali pintu masuk, ibaratnya di sebuah gedung atau mungkin kantor gitu, bisa masuk dari mana saja. Dan bisa masuk dari mana saja, dan sebetulnya kita nggak perlu berdebat bahwa ini masalah penegak hukumnya, bukan teksnya. Saya menganggap bahwa semuanya punya masalah dan memang harus diperbaiki. Oke, baik. Itu tadi Bung Haris Azhar, beliau adalah seorang advokat yang sudah kita kenal, sudah membuka diskusi kita dengan memberikan semacam overview terhadap apa yang terjadi, dan nanti kita akan menggali terus. Saya akan minta sedikit lagi nanti kepada Bung Haris Azhar, karena dia akan duluan pamit karena ada kegiatan lain, tapi kita masih punya nanti Pak Yasin Kara, yang pernah memimpin dari salah satu pimpinan pansus yang membahas undang-undang tersebut. Juga ada Profesor Aidul Fitri Syada Azhari, guru besar ilmu hukum. Juga ada seorang ahli Muhariko,
Hariko Wibawa Satria adalah Direktur Eksekutif Community Content, dan juga kita sedang menunggu seorang peneliti dari Popular Center, yaitu Erwinton Simatupang. Kita istirahat dulu saja. Ya, kita sudah memulai diskusi kita, mudahkah mengubah atau revisi Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik. Nanti kita akan lanjutkan dengan beberapa narasumber yang sudah ada, dan juga kita sudah mengudara lewat YouTube sejak tadi, sejak pukul 9 lewat 10 menit. Dan Bung Haris Azhar, mungkin ini bagian terakhir dari presentasi Anda. Apakah memang kan ini dibikin untuk memberi koridor gitu ya, agar seperti kita tahu bukan hanya kita, di negara lain juga media sosial sebagai dampak dari kemajuan teknologi informasi membuat situasi berubah begitu dramatis gitu ya. Tentu niatnya ini baik-baik saja untuk melindungi para pihak yang akan yang lebih lemah atau yang lebih tidak berdaya atau yang lebih tidak punya kemampuan literasi. Tapi akhirnya sebagaimana undang-undang atau aturan hukum di mana-mana menjadi semacam pisau, dipakai mengiris bawang akan membuat makanan enak, tapi dipakai untuk kejar-kejar orang tentu berbahaya. Apa yang sebenarnya critical point-nya, Bung Haris? Sebetulnya karena dari situasi lapangan itu, orang dengan duit 1 juta rupiah udah bisa pakai HP, dan dia bisa mengudara dalam dunia maya itu. Tetapi kemampuan dia beli HP kan tidak diimbangi dengan kemampuan dia atau kapasitas dia mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak. Ya. Itu seringkali HP atau gawai itu bahkan orang kayak saya pun punya kemampuan 10% dari kemampuannya kita pakai. Anak-anak lebih muda, lebih canggih gitu ya. Dan sekarang misalnya kalau lihat rilisnya OJK tiap 2 minggu sekali, itu saya suka perhatikan, itu bahkan banyak orang yang ketipu hanya ngeklik atau merespon SMS-SMS yang kemudian dikalkulasi sebagai setuju untuk pinjaman uang. Padahal mereka nggak pernah mau pinjam uang. Jadi memang teknologi itu menjebak. Nah, negara tidak dalam kapasitas yang cukup. Dia selalu pakai kampanye literasi yang sebetulnya itu proyek literasi juga diberikan hanya kepada teman-temannya aja. Yang setuju dengan rejim, yang nggak setuju juga nggak dapat. Nah, tapi maksud saya mencegah, mendidik, dan prevensi itu juga harus multisektor dan berlapis-lapis. Nah, itu harus dengan satu kerelaan pemakluman untuk jangan mengambil tindakan-tindakan yang berlebihan. Jadi orang nggak pernah diukur orang itu pernah tahu atau enggak. Kalau di pengadilan, mestinya hakim itu tanya, kamu itu beli HP berapa sejuta, tapi kamu punya nggak kemampuan yang sama dengan kemampuan kamu beli HP untuk mengetahui dampak buruk dari ini semua. Nah, sampai di situ dia dapat excuse, dapat kemudahan hukum untuk tidak diberikan sanksi. Harusnya seperti itu hukum sebetulnya. Tapi kan bisa juga pura-pura bego nanti. Enggak kan, makanya tadi yang saya bilang, penyidiknya harus menginvestigasi. Jadi dia nggak bisa memudahkan segala hal. Nah, bicara soal motif, Bang, itu motif itu banyak kasus yang temukan motifnya itu pesanan bisnis atau pesanan politik, gitu. Atau pesanan masalah pribadi. Ya, makanya tadi itu pesanan masalah pribadi itu biasanya ya bisa juga masalah pribadi, soal rumah tangga, apa semua, utang piutang. Nah, itu ada motif-motif seperti itu yang ketika dipaksakan, saya udah sering riset dengan teman-teman, kasus pemidanaan yang dipaksakan, dia punya beberapa ciri-ciri. Buktinya dipaksakan, buktinya nggak solid, proses hukumnya nggak paripurna. Nah, itu yang akhirnya memudahkan, atau kadang-kadang suka ngeselin, membuat kesal si hakim-hakim. Karena menurut hakim, ngapain sih kasus-kasus kayak gini dibawa? Gitu. Nah, itu saya kemarin kasus yang Universitas Negeri Manado itu, jaksanya dimarahin sama hakim waktu saya belain di pengadilan. Kamu kasus kayak begini, kamu bawa. Nah, ini juga sebetulnya makan duit negara. Gitu, membebani negara, waktunya si para hakim, jaksa, meskipun mereka mungkin dapat duit pesanan-pesanan itu, tapi sebenarnya itu ngabisin duit negara. Nah, Bang Ican saya mau masuk ke poin soal yang seru pasca Presiden ngomong harus direvisi, ya kan? Lalu menterinya bilang perlu interpretasi.
Terus semua disebutin lah tuh, Mahkamah Agung perlu interpretasi, Jaksa Agung perlu interpretasi, polisi perlu interpretasi, Kominfo perlu interpretasi. Jadi menurut saya mereka sadar selama ini mereka melakukan sesuatu yang salah. Atau interpretasinya belum sama? Enggak, Presiden bilang revisi, si Johnny Plate sebagai menteri, dia bilang kita perlu interpretasi, penafsiran ulang. Artinya pasal-pasal yang dianggap bermasalah itu perlu ditafsirkan ulang. Mau ditafsirkan atau mau direvisi, intinya kan harus ada naskah. Intinya harus ada naskah yang dirujukan. Tapi masalahnya, apakah interpretasi Kominfo, apakah interpretasinya si Jaksa Agung itu bisa mendefinisikan ulang pemaknaan dari MK? MK sama Mahkamah Agung aja punya tafsir yang berbeda soal berapa kali peninjauan kembali mesti dilakukan. Dan itu hidup sampai sekarang, perbedaan tafsir itu. Nah, kita sekarang masuk ke babak bahwa Presiden digocek oleh para menteri-menterinya sendiri dalam konteks ini. Jadi menurut saya sebetulnya konsolidasi, tapi saya baca berita hari ini, tadi pagi, Pak Mahfud sudah akan membentuk tim. Dua satgas kalau tidak salah. 2 satgas, jadi menurut saya penting. Nah, sebagai penutup begini Bang Iksan, yang saya mau bilang nggak cuma teksnya atau aparatur negaranya yang harus diperbaiki untuk menunjukkan good faith, ya, sebuah keyakinan untuk merubah ini, dan juga untuk menunjukkan sebuah gestur politik yang tepat. Harus dibebaskan orang-orang yang dipidana dengan Undang-Undang ITE. Bebaskan dulu. Karena terbukti mau direvisi gitu ya? Karena mau direvisi, tapi juga begini, diperiksa mana yang memang mereka dipenjarakan dengan cara yang tidak adil, dengan cara yang jahat, dengan motif-motif yang buruk. Nah, bagi mereka yang sudah lepas, dulu pernah dikenakan pasal-pasal ITE dan kemudian dilepas, ya, itu juga mereka harus diberikan kompensasi. Entah kompensasinya apa, permintaan maaf, mungkin sebagian dari mereka mungkin ekonominya cukup, nggak butuh uang, tapi mereka butuh pengakuan negara untuk minta maaf. Itu harus dilakukan secara politis. Nah, ini menurut saya yang penting untuk menunjukkan gestur. Kalau enggak, ini memang akhirnya dagangannya negara aja. Bikin statement sana, nanti menterinya bikin statement ini, akhirnya lempar-lemparan dengan raket yang berbeda. Yang satu pakai raket pingpong, satu lagi pakai raket badminton. Sementara lapangannya lapangan basket. Jadi nggak ada yang kena konteksnya dari semua pejabat itu. Nah, mungkin saya ingin ngoncinya begitu. Ya udahlah, mau berdebat interpretasi atau revisi, aparaturnya atau pasalnya yang diperbaiki. Sekarang, ayo, kalau ada orang tanya bagaimana membebaskan, bisa, ada cara-caranya. Ada yang masih di kantor polisi berkasnya di SP3, ada yang sudah di pengadilan, dikasihkan satu lobby tingkat tinggi pemahaman kepada Mahkamah Agung bahwa hati-hati ini tidak baik, meskipun kita harus hormati bahwa hakim itu independen. Kalau sudah diputus, bisa dikasih amnesti atau misalnya dikasih penghapusan hukuman dengan cara yang lain yang ada di presiden. Nah, menurut saya itu bisa dilakukan semua. Baik. Terima kasih, Bung Haris. Selamat melanjutkan aktivitas yang... Saya minta maaf Bapak-Bapak sekalian karena ada acara keluarga jam 10. Iya, itu penting itu. Terima kasih. Siap. Semoga terus sehat. Terima kasih. Bung Haris. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, kita langsung ke yang bertanggung jawab ini, Pak Yasin Kara. Pak Yasin sudah siap mental ya? Siap. Apa yang dulu pertama motif awal, yang kedua apa yang dibayangkan oleh teman-teman di DPR dalam hal ini Pansus yang memang menjadi ujung tombak dari perencanaan dan pembuatan undang-undang tentang elektronik ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ican, Prof. Aidil, Bang Haris sudah jalan ya? Iya. Bang Hariko, Pak Irwin itu undang. Jadi begini, waktu penyusunan pansus ini hampir tidak ada orang yang mau, karena tidak mengerti. Berarti Anda sedikit, Pak Yasin sedikit nekat sekali ya? yang mengingat.
Ya karena saya punya background di teknologi informasi yang memadai, tetapi teknologi informasinya. Kebetulan saya pernah ya bergelut lah dalam dunia teknologi informasi, lalu kemudian dianggap memadai. Dan rupanya di dalam pansus itu pengalaman saya termasuk yang paling banyak di antara politisi yang ada. Itulah sebabnya saya diminta menjadi wakil ketua pansus. Itu ketuanya siapa Pak Yasin? Ketuanya dari PDIP, Pak, lupa namanya persis ya. Oke, baik. Sudah agak Jadi lama begini, tujuan begini, ada suatu kenyataan bahwa kita mengalami hambatan di dalam melaksanakan transaksi secara elektronis diakibatkan karena rawannya kita dari sudut perundang-undangan. Makanya terjadi misalnya ada orang yang bisa ngirim SMS, memesan Harley Davidson dari mana-mana, bahkan sampai helikopter. Lalu kemudian tidak membayar, lalu kemudian kita tercatat sebagai negara kriminal dalam soal transaksi elektronik. Jelek sekali. Sehingga waktu kita baru memulai pembahasan ini, kita secara perlahan-lahan menyampaikan kepada Unsetra. Unsetra itu lembaga di bawah PBBP yang mengurus soal soal transaksi elektronik. Kita sampaikan bahwa kita sudah mulai membicarakan ini agar mendapat kepercayaan. Waktu itu kredit card pun kita sudah gunakan di luar negeri. Jadi banyak sekali kita punya LC kadang-kadang ditolak hanya karena mungkin banknya tidak knowledge dengan baik di luar. Padahal LC itu kan sebenarnya sudah melalui suatu proses yang standar. di sini, mereka ditolak. di bank ya, sini ya. Di bank sini. Kemudian terhambat. Nah, dari segi itu lalu kita menyempurnakan habis-habisan. Dalam pertemuan kami terakhir dengan Setra, mereka memberikan apresiasi luar biasa. Karena apa yang kurang kita merujuk ke beberapa negara, apa yang kurang di beberapa negara kita sempurnakan di tempat di Indonesia. Sehingga kita waktu itu dianggap undang-undang yang cukup paripurna. Persoalannya kemudian adalah ketika pemerintah ini memasukkan hal-hal di luar financial transaction, bisnis, kepentingan bisnis, di dalam perundang-undangan ini dengan memperluas cakupan bahwa transaksi di elektronik itu adalah seluruh yang berkaitan dengan hubungan antara dua subjek hukum atau lebih. Nah itu lalu kemudian masuklah pornografi, ada masuk soal pencemaran nama baik dan seterusnya. Yang kemudian ini. Nah, lingkup ini sebenarnya sampai pada penyadapan. Ini adalah pembahasan yang mendapat porsi yang sangat panjang di dalam kaitan ini. Karena kenapa? Ini ada dua. Ada dari sisi pemikiran reformis mengatakan bahwa ya hubungan privasi orang harus tetap terjaga. Tidak boleh diintervensi sehingga informasinya tidak boleh disadap sedemikian rupa dengan tanpa izin pengadilan pada saat itu. Lalu kemudian berkaitan dengan undang-undang mengenai pornografi dan seterusnya, kita juga berharap bahwa ini tidak serta-merta undang-undang ini adalah undang-undang pornografi. Jadi undang-undang ini adalah undang-undang organik mengenai informasi dan transaksi elektronik. Itu esensinya. Mengenai pornografi, ada undang-undang organik yang menyusun secara khusus itu. Mengenai pencemaran nama baik misalnya, ada undang-undang khusus yang mengatur soal itu. Dan Jadi ada undang-undang itu sudah organik. menghantui lama ya, undang-undang pencemaran nama baik yang disebut sebagai Hadzai artikelan itu ya. Ya. Nah persoalannya kemudian
bahwa Undang-Undang ITE ini menjadi secara tidak sadar menjadi kanalisasi dari psikologi politik yang ada, yang kemudian dimanfaatkan dalam percaturan politik yang ada, menurut saya. Seperti yang digambarkan oleh Saudara Azhar, sebenarnya dia ingin menyampaikan bahwa ya di balik ini semua Undang-Undang ITE itu hanya menjadi kanalisasi dari budaya politik yang memang ingin memegang kekuasaan selama mungkin dan sekuat mungkin. Bukan dalam tataran demokrasi. Nah, apakah ini salah atau benar? Ya mungkin ada salahnya Undang-Undang ITE itu. Karena dia memberikan ruang. Tetapi dari sudut praktek hukum, waktu itu saya pernah dikoreksi oleh Pak Karni di dalam ILC pada saat itu, dia katakan, ya memang ini kekeliruan dari undang-undang. Maksud Anda Pak Yasin, Pak Karni Ilyas ya? Pak Karni Ilyas. Oke. Karena Anda tidak memperhitungkan bagaimana jaksa memilih pasal-pasal di dalam penuntutan. Itu mereka bebas. Ya tadi saya katakan, ini kan ada undang-undang organiknya. Ketika ada pencemaran nama baik, masa orang ditangkap pakai undang-undang ITE? Nggak boleh dong. Terbukti dululah bahwa orang itu mencemarkan nama baik, baru Undang-Undang ITE itu diterapkan dalam rangka memberatkan. Karena kita memang berharap bahwa jangan dengan mudah menggunakan ITE, alat-alat elektronik ini untuk keperluan sesuatu yang jahat gitu. Kenapa? Spektrumnya sangat luas. Jadi Anda terkejut juga kalau ternyata Undang-Undang ITE ini jadi semacam lebih duluan dari rencana membuat Omnibus Law. Jadi Omnibus Law sudah dipakai sebagai sebuah semangat ya. Pak Yasin, kita istirahat sebentar karena materi ini berat sekali. Mohon kita jeda dulu. Nanti kita balik lagi dengan Anda, juga ada Profesor Aidul Fitri Siada Asari, juga ada Pak Hariko Wibawa Satria. Dan nanti di Populi Center akan ada apakah Pak Arwinton atau Pak Rafif yang akan memberikan juga tambahan analisis politik. Kita istirahat lagi, pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia bersama saya, Chan Lolem. Mudahkah revisi Undang-Undang ITE? Sudah kita mulai sejak jam 9 waktu Indonesia bagian Barat tadi, dan kita akan lanjutkan. Ternyata sudah bergabung Bung Erwinton Simatupang. Selamat pagi, Bung Winton. Halo, suaranya Bung Erwinton belum ada. Pak, selamat pagi Pak. Oke, aman ya? Rumah aman, tidak ada masalah ya? Oke. Ya, aman Pak. Oke, nanti kita lanjut dengan Anda ya. Kita mau teruskan dulu dengan Pak Yasin Kara yang tadi sudah memberikan latar belakang apa yang menyebabkan kita harus membuat undang-undang terkait dengan transaksi dan informasi elektronik ini. Silakan Pak Yasin. Artinya kalau sekarang sampai seperti ini, Anda merasa apa masalahnya? Koridor yang dibikin itu kan tentu baik-baik saja supaya tidak terjadi semacam rimba raya masalah yang memang menjadi perhatian dunia, bukan hanya kita ya. Betul. Jadi itu dulu itu memang tuntutan dunia. Dalam artian tuntutan kita, tuntutan apresiasi dunia terhadap transaksi yang kita butuhkan sebagai bagian dari. Nah, saya kira begini, persoalan kita adalah di dalam kaitan dengan bagaimana meletakkan pasal-pasal itu masuk di dalam undang-undang pidana khususnya terkait dengan pencemaran nama. Karena hanya itu yang disalahgunakan ini sekarang ini kan pornografi, Maksudnya Anda membuat banyak sekali pasal, tapi yang favorit itu ya? Yang favorit itu. Yang lain-lainnya itu berjalan baik-baik saja. Alhamdulillah. Artinya kayak gini, LC kita sudah diterima, kredit kita dimanapun laku, dimanapun kita mau narik ATM, di seluruh ATM seluruh dunia itu bisa. Sekarang ini. Ya, itu karena undang-undang itu ya kan kita semacam meratifikasi dengan dunia internasional ya. Ya, dengan dunia internasional. Kita mengikuti, mereka pelajari karena waktu pertemuan di Austria itu mereka minta waktu 2-3 hari baru kita jadi beberapa kali pertemuan, lalu kemudian mereka katakan ya udah cukup, ini sudah masuk dalam ini. Nah,
yang menjadi masalah ini di pasal-pasal ini yang kemudian banyak digunakan untuk keperluan yang sangat tendensius lah, kalau kata kurang lebih kayak gitu misalnya. Misalnya gini, orang-orang itu saling kirim foto, di-intercept, lalu kemudian diumumkan bahwa ada penggunaan elektronik dalam untuk pornografi, gitu. Jadi foto-foto pornografi dikirim antara dua orang, diintercept oleh seseorang, istilahnya itu diintercept dengan cara teknologi. Intercept dengan cara teknologi, lalu kemudian dia bisa membuktikan bahwa ini terjadi transaksi elektronik pornografi di antara dua orang. Padahal itu tidak melibatkan publik. Padahal tidak melibatkan publik. Lah, interceptnya aja sudah salah. Tetapi polisi menerima sebagai suatu kasus. Kan lucu. Lah, bagaimana? Makanya ketika dikatakan, wah perlu interpretasi dari polisi, sebenarnya bukan begitu. Yang ada adalah bahwa apa kepentingan di balik itu. Nah, ini persoalan budaya kita dalam menerapkan hukum. Menghormati hukum agar hukum itu bisa membawa keadilan. Karena kalau tidak, sebenarnya semua hukum bisa kita mainkan seperti itu. Baik. Ya. Pak Yasin, Anda sudah mulai mengotak-atik hukum, jadi saya minta Pak Yasin istirahat sebentar. Saya mau ke guru besarnya ini, ahlinya. Prof. Aidul, Anda sudah mendengarkan tadi suara atau ulasan awal dari Bung Haris Azhar dan juga Pak Yasin Kara. Bagaimana pendapat Anda sendiri? Apakah ini memang secara umum Undang-Undang ITE ini kita butuhkan? Dan tadi Pak Yasin menjelaskan dengan baik bahwa banyak sekali hal yang menjadi lebih baik karena undang-undang ini ada, tetapi ada pasal-pasal yang memang dipakai dengan begitu laris gitu, Pak Aidul. Ada yang mengatakan ini pasal-pasal karet, longgar, dan meniru seperti Hatsai Artikelen dan segala macam. Ya, terima kasih Bang Ican. Jadi kalau kita lihat spiritnya, saya juga merasakan waktu itu diskusi-diskusi soal cyber law atau hukum siber, ya, hukum telematika, kalangan akademisi, sebenarnya lebih pada e-commerce. Yeah. Kita tahu bahwa seingat saya waktu itu ada dua semacam produk hukum internasional dari UNCITRAL, ya, United Nations Commission on Trade Law itu. Yeah. Ini hukum perdagangan internasional sebenarnya. Cara baru dalam pergaulan bisnis dunia, ya, gitu ya. Ada dua yang di produk hukum internasional itu, satu tentang berkaitan dengan model law of e-commerce, model hukum dari e-commerce, perdagangan elektronik, dan satu lagi e-signature, tanda tangan elektronik. Yeah. Nah itu harus supaya tidak ada diskriminasi antara dokumen elektronik dan dokumen fisik biasa. Gitu. Nah, ya orang bilang tanda tangan basah itu ya. Ya, tanda tangan basah lah gitu kan. Nah, awalnya di situ sebenarnya spiritnya untuk perdagangan internasional. Nah, tiba-tiba memang yang saya lihat masuklah pasal 27 dan pasal 28 yang tidak ada kaitannya dengan e-commerce dan tidak ada kaitannya dengan e-commerce tadi. Pasal 27-28 ini sebenarnya adalah pasal yang terkait dengan tadi ada pornografi, kemudian terutama yang dipersoalkan adalah pasal 27 ayat 1 tentang kesusilaan, lalu pasal 27 ayat 3 tentang Hatsai Artikelen tadi. Pasal kalau ini di dalam perubahan Undang-Undang ITE tahun 2008 ini kan diubah tahun 2016 ya, nomor berapa itu? Ya, 2016. Ya, 2016. 2016. Dan 2016 itu kemudian pasal 27 ayat 3 ini kemudian dikaitkan dengan pasal KUHP terkait dengan delik aduan berkenaan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Lalu ada pasal 28A, ini terkait dengan SARA. Nah, ini yang sebenarnya sering yang menjadi masalah pasal 27, terutama ayat 1, ayat 3, dan pasal 28, ayat 2. Kalau yang lain tidak ada persoalan, karena yang lain itu memperlancar e-commerce. Yeah.
Nah, saya atau coba teliti. mungkin yang lain itu kan ini undang-undangnya satu nafas informasi dan transaksi elektronik. Yang lain-lain transaksi elektronik aman. Yang informasi elektronik ini yang begitu betul. luas. Jadi gitu ya. ini kayak tadi disebutkan oleh Pak Yasin Kara, ini sepertinya kan tiba-tiba ada kepentingan pemerintah. Saya coba analisis misalnya kalau membaca undang-undang undang-undang ITE ya tahun 2008 itu, nomor 11 tahun 2008 itu jelas sekali. Tidak ada satu kata pun tentang demokrasi, Pak. Dan tidak ada satu kata pun tentang hak asasi manusia. Yang adalah kata persatuan, kata kesatuan. Persoalannya apa hubungannya persatuan dan kesatuan dengan perdagangan internasional? Jadi ini dua hal yang bertentangan, yang seolah-olah ini dipaksakan masuk ke dalam undang-undangnya, ke dalam undang-undang tentang ITE, tentang perdagangan elektronik ini. Dan saya itu masuk pada perubahan atau waktu 2008? 2008. Pada perubahan 2016 itu hanya menegaskan bahwa pencemaran nama baik yang dimaksud pasal 27 ayat 3 ya, dan ayat 4 itu dikaitkan atau terkait dengan KUHP, dengan penghinaan dan pencemaran nama baik KUHP. Jadi yang disebut dengan penghinaan itu adalah seseorang menyampaikan dengan sengaja dengan sengaja tuduhan, tetapi benar dengan tujuan mempermalukan. Nah, jadi tujuannya mempermalukan dengan mengungkapkan atau mengemukakan di depan umum. Nah, ke dalam konteks ITE itu kemudian melalui medsos. Tujuannya mempermalukan, tapi benar. Nah, kalau pencemaran nama baik, dia fitnah kontennya, substansinya fitnah, tidak benar. Tapi Prof. Aidul, bagaimana mewadahi negara kan harus melindungi juga privasi orang lain gitu. Bagaimana mewadahi? Betul. Sebenarnya kalau mengacu kepada KUHP sudah ada di KUHP. Jadi ini sebenarnya KUHP di dalam KUHP penghinaan dan pencemaran nama baik itu kemudian diberi wadah baru di dalam Undang-Undang ITE karena kalau dulu tidak ada medsos, dulu tidak ada cyber crime gitu, tidak ada penggunaan elektronik. Nah, sekarang diperluas. Nah, kemudian sanksinya diperberat. Meskipun berdasarkan Undang-Undang ITE tahun 2016 untuk pencemaran nama baik itu dikurangi. Yang semula sampai 6 tahun dikurangi sehingga 4 tahun dan dari 1 miliar dikurangi 750. Kalau dalam KUHP hanya 4 tahun. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat tadi saya setuju dengan Pak Yasin dan saya juga sudah lama memperhatikan ini sepertinya kalau disebut ya ini pasal susupan ke dalam satu undang-undang yang bertujuan untuk transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce ya. Nah, harusnya ini ditempatkan dalam undang-undang yang lain yang terkait dengan cybercrime. Ya mungkin KUHP yang baru begitu ya, tapi tidak masuk ke dalam ITE. Nah, persoalannya di dalam praktek sejak tahun 2015 sebenarnya sudah mulai muncul ya. 2014 2015 saya lihat di dalam putusan-putusan MA sudah mulai muncul kecenderungan untuk memanfaatkan undang-undang ITE ini terkait dengan pencemaran dengan kekuasaan, maksudnya dengan kepentingan politik gitu. Lalu tahun 2016 ada perubahan karena ada gugatan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi kemudian mengatakan bahwa deliknya bukan delik biasa tapi delik aduan. Jadi harus pengaduan. Ya, yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi kan memberi penjelasan pasal-pasal. Ya, mengembalikan kepada jenisnya, bukan membatalkan pasal yang bukan. Ya. Jadi dia kenapa? Karena memang Mahkamah Konstitusi mengatakan ini harus kembali kepada undang-undang kepada KUHP, kepada ketentuan KUHP. Dan di dalam Undang-Undang ITE 2016 memang dikembalikan kepada KUHP. Nah, persoalannya sekarang ini kan sering kejadian kalau KUHP kan mengatakan yang mengadu itu adalah yang dirugikan. Nah, tapi dalam Undang-Undang ITE ini kan hanya disebutkan bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Jadi asal bermuatan saja siapapun boleh akhirnya mengadu. Nah, itu yang terjadi persoalan. Kan biasanya
Prof, biasanya kan pertanyaan awal, apakah saudara terkait langsung atau terkena langsung, kan begitu? Nah, ini soal penafsiran akhirnya. Kalau membaca Undang-Undang ITE kan tidak masuk ke situ. Undang-Undang ITE hanya mengatakan mendistribusikan atau mentransmisikan ya, yang mengandung muatan, begitu, mengandung muatan penghinaan dan atau gitu. Jadi asal mentransmisikan atau mendistribusikan saja. Nah, muatannya tuh untuk siapa tidak menjadi persoalan. Baik, Profesor Aidul Fitri Syada Ashari, Pak Yasin Kara, Bung Erwinton Simatupang, dan juga Bung Hariko Wibawa Satria, serta juga Bapak Ibu yang hadir dalam ruang perbincangan daring Zoom ini. Kita istirahat sebentar karena teman-teman dari Smart Radio Smart Network, Smart FM Network sudah menyiapkan paket lagi untuk semacam pumpunan atau rangkuman berita satu pekan. Kita istirahat, nanti setelah Jurnal 9 kita kembali lagi. Ya, setelah tadi di 1 jam pertama, Bung Haris Azhar, seorang advokat, terus Pak Yasin Kara yang merupakan mantan wakil ketua Pansus Undang-Undang ITE di DPR, dan juga Profesor Dr. Aidul Fitri Syada Ashari, Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, sudah memberikan tinjauan hukum. Saya akan menuju ke hal yang lebih teknis pada soal informasi. Ada Bung Hariko, nanti tinjauan politik akan kita minta kepada Bung Winton atau Winton Simatupang. Pak Hariko, bagaimana ini dilihat dari terus terang sebagai generasi yang barangkali lebih duluan lahir dengan Anda, dan juga di bawah Anda ada generasi milenial yang kadang-kala, kalau saya pakai contoh anak-anak saya itu dia kadang-kadang bilang, ini ayah pakai HP ini cuma 10% katanya. Jadi artinya tingkat kecanggihan kita itu betul-betul jauh dibanding gawai yang kita beli. Nah, ada kaitannya juga tadi betapa terkait dengan informasi yang mungkin makin cepat ini dan teknologi yang mungkin makin membuat kita seperti di belantara. Undang-undang ini kan tentu bagus-bagus saja, apalagi tadi terkait dengan transaksi elektronik yang akhirnya membuat kita ada dalam peradaban baru digital dunia. Ya. Bung Hariko, Anda sendiri mencatat apa yang sebenarnya krusial? Apakah sekedar literasi yang harus ditingkatkan, atau ada soal-soal lain yang barangkali tadi Pak Aidul mengatakan ada pasal selundupan yang mungkin tidak terlalu terkait langsung, tapi jadi pasal favorit menurut Pak Yasin. Silakan Bung Hariko. Mikrofonnya belum on. Ya. Baik, terima kasih senior saya Bang Ican, Pak Yasin, Pak Aidul, Bang Wilton, semuanya, tadi Bang Haris. Kalau kita dengar pidatonya Presiden Jokowi, memang di awal itu dia bilang agar dibuat pedoman interpretasi. Jadi bukan revisi dulu yang dia sampaikan. Jadi dia minta dibuat pedoman interpretasi, kemudian lanjutannya dia katakan kalau Undang-Undang ITE itu tidak bisa memberikan rasa keadilan, baru dia minta direvisi Undang-Undang ITE itu. Nah, di kita secara umum di masyarakat kita memang lebih akrab dengan kata-kata revisi ya ketimbang pedoman interpretasi. Sehingga penjudulan media itu rata-rata heboh, Presiden minta revisi dan lain sebagainya. Padahal yang dia sampaikan itu dia ingin dibuat pedoman interpretasi. Atau media menangkap hasrat atau gairah publik yang maunya seperti tadi kata Prof. Aidul, menghilangkan pasal sundupan tadi, Pak Yasin ya. Iya. Sepertinya begitu, saya juga mendengar tadi Bang Haris Azhar, jadi seakan-akan Presiden betul-betul menginginkan revisi. Karena kalau kita lihat memang penerapan Undang-Undang ITE ini kalau berdasarkan data memang tergantung usernya gitu. Ya. Kalau di masa Pak SBY selama 10 tahun, kemarin Bang Damar bilang lebih kurang 73 kasus, sedangkan di masa Jokowi yang baru 6 tahun ini sudah 230-an kasus kebebasan berekspresi gitu. Sehingga macam-macam tafsiran dari orang-orang di bawah Presiden ini gitu.
mana yang mau didahulukan. Oke lah. Tapi kita melihat latar belakangnya memang karena ada apa namanya kebebasan berekspresi yang apa namanya indeks demokrasi Indonesia itu yang menurun kan, dan itu sudah angkanya merosot dan paling rendah selama 14 tahun terakhir ini gitu. Kemudian juga Mas Burhanuddin sama teman-teman di indikator di Komnas HAM surveinya itu masyarakat semakin takut untuk menyampaikan kritik tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat yang masukan dari Komnas HAM penelitian di 34 provinsi itu menarik temuannya, karena yang takut ini justru orang-orang perguruan tinggi, kemudian para akademisi, para dosen, guru besar itu juga. Nanti Bung Winton dan teman-teman hasil penelitian bisa digugat juga, itu bisa mencemarkan tuh hasil penelitian akademik. Nah, iya. Sekarang berapa kerugian bangsa ini yang sudah menyekolahkan orang itu jauh-jauh ke luar negeri sampai S3 doktor, tapi mereka takut untuk menyampaikan apapun di media sosial gitu. Itu sebetulnya kajian lama, karena media sosial ini banyak dihuni oleh orang-orang baru, anak-anak milenial, sementara orang-orang seperti Bang Ican yang memang sudah Jangan sebut Pak Yasin ya. Pak Yasin itu tidak hadir di media sosial itu gitu. Doktor, para guru besar gitu. Mereka itu hadirnya itu hanya menitipkan pesan, habis itu ditinggal gitu. Jadi habis bikin postingan, dia lupa kalau media sosial itu ada interaksi dan komunikasinya. Jadi warga tidak sempat lagi berinteraksi dengan guru besar, ya warga berinteraksinya dengan para buzzer. Jadi guru-guru besar ini ya sukanya berinteraksi di darat. Mereka tidak gemar membalas kolom-kolom komentar gitu. Karena kan mungkin begini juga Bung Hariko, kan itu medannya begitu luas dan tidak ada kurasi, tidak ada sementara kita tahu pengetahuan itu kan punya stratifikasi. Misalnya Bung Winton bisa berbicara dengan level tertentu, atau Prof. Aidul atau Pak Yasin, sementara kan begitu berhadapan di media sosial kan semua level itu dihadapi gitu loh. Egaliter betul. Ya memang terakhir waktu saya di Banten BNPB itu warga itu justru tidak mendapatkan sampai hari ini itu kan 71% masyarakat tidak mengetahui saluran resmi COVID itu gitu. Dan mereka justru banyak mendapatkan informasi tentang COVID itu dari dialog di kolom-kolom komentar media sosial itu gitu, bukan dari atau di grup-grup percakapan ya. Nah, di grup-grup percakapan itu. Orang Indonesia ini secara umum itu dia suka berinteraksi, ngobrol di kolom komentar ketimbang membaca. Nah, itu yang jadi saya kembali lagi ke penelitian yang tadi, itu betul-betul mengagetkan. Jadi bukan mereka takut, jadi ketika mereka mengkritik ada saja ancamannya, entah mereka dipecat dari guru besar, diturunkan pangkatnya dan lain sebagainya gitu. Intinya ketakutan itu real dan ketakutan itu benar-benar terjadi di masyarakat untuk mengkritik. Nah, yang ketiga, isu di belakang ini yaitu ketidakadilan. Nah, kita kan tahu ini emang agak berat. Jadi kalau ada 2 kandidat atau berapa kandidat baik dalam Pilpres maupun dalam Pilkada, itu setiap kandidat itu punya yang namanya tim media sosial. Nah, tim media sosial itu beda dengan media-media resmi yang punya sekretariat. Nah, ini nggak tahu sekretariatnya, nggak tahu siapa pemretnya. Pak Aidul, Pak Hariko, ya. Bahkan sebutannya pun serem itu, cyber troops, cyber army, gitu ya. Cyber army. Ya, sebetulnya tidak pas juga tuh nama itu. Sebut aja lah tim media sosial begitu. Nah, ketika seseorang tokoh itu menang, maka tim media sosial ini bergabunglah dengan kandidat yang mereka dukung. Nah, biasanya kapasitas di birokrasi itu tidak memungkinkan mereka masuk lagi di tim humas karena usia, karena anggaran dan lain sebagainya. Makanya mereka berada di luar biasanya tim media sosial yang mendukung kandidat ini. Nah, tim media sosial yang kalah itu biasanya mereka menjadi oposisi, mengkritik gitu. Nah, yang disebut oleh Pak Jokowi ketidakadilan tadi, dan mungkin dia sudah menangkap itu. Nah, orang yang mendukung penguasa
itu bisa dikatakan jarang sekali yang kena undang-undang ITE. Sementara para pengkritik itu kena undang-undang ITE. Nah, sebetulnya baik kalau mau jujur dari hati masing-masing, baik yang di pendukung pemerintah maupun yang tidak mendukung pemerintah, dalam kasus Abu Janda kemarin itu semua orang setuju kalau itu pelanggaran itu loh. Tetapi orang masih rasa ketidakadilan itu, makanya banyak yang mengatakan kasus Abu Janda ini menjadi ujian betul bagi polisi gitu. Saya baca website resminya PBNU, Mbak Alisa sudah mengkritik, kemudian siapa itu mantan Wakabin juga sudah mengkritik, kemudian banyak tokoh NU yang mengatakan segala macam, tapi tetap sampai hari ini belum diproses. Sementara pihak-pihak yang mengkritik pemerintah itu cepat sekali diproses. Nah, dari sisi ini semua orang itu merasakan bahwa ada ketidakadilan perlakuan baik kepada terutama kepada para pengkritik gitu loh. Nah, di sini kalau tadi Presiden mengatakan tolong dong dibuat pedoman interpretasinya agar lebih hati-hati dalam melihat undang-undang ITE ini. Dugaan saya meyakini bahwa sudah terjadi juga pro dan kontra di internal istana menyikapi orang-orang yang situasi ini gitu. Jadi presiden sebagai kepala negara bagus dong memberikan satu pendapat yang pasti bobotnya kuat sehingga orang menjadikan ini sebuah titik fokus perhatian baik pejabat-pejabat senior pemerintah maupun para politisi dan para ahli. Bagus sekali, seperti yang disampaikan tadi Pak Haris tadi 2015 ya, beliau juga sudah menyampaikan, tapi juga sampai 2021 sekarang juga tidak ada tindak lanjut juga gitu. Artinya saya sebetulnya agak pesimis dengan revisi. Dugaan saya ini yang akan muncul hanya pedoman interpretasi gitu loh. Kalau revisi masuk ke prolegnas dan segala macam itu akan lama gitu. Dan kalau melihat keseriusan saya lihat wawancara anggota DPR di Kompas kemarin ditanya bagaimana Bapak sebagai anggota DPR menyikapi revisi ini. Dia bilang, ya saya setuju revisi ini. Yang penting untuk demi bangsa dan negara, demi rakyat. Saya bilang, ini Bapak ini ngerti materinya apa enggak? Jadi fokus dari DPR itu juga, keseriusan dari DPR untuk merevisi ini juga patut kita pertanyakan. Pak Hariko, kalaupun tidak menjadi rem, tapi apa yang disampaikan Presiden itu kalau jika terjadi semacam interpretasi yang harus disatukan, itu kan bisa seperti kopling gitu. Kalau sekarang kan seperti gas yang melaju menubruk siapa saja. Ya, itu yang kemudian selanjutnya memang sebaiknya saya nggak mengerti, ini dugaan saya saja. Jadi saya kok melihat ada semacam tim khusus, entah itu resmi atau enggak resmi, yang tugasnya yang melaporkan orang-orang yang mengkritik, yang vokal ini gitu loh. Itu menurut saya nggak perlu, karena terlalu terlihat permainan seperti itu, pelapornya itu terus, yang dilaporkan isu-isunya itu terus gitu loh. Sampai orang bilang, lu nggak ada kerjaan, maksudnya kok kerjaan lu ngelaporin orang segala macam gitu. Tapi kita juga tidak boleh mengatakan undang-undang ITE ini nggak penting, pasal-pasal itu nggak penting. Ya. Contoh kemarin ya, kita semua kaget kan. Waktu Kang Jalal itu meninggal, itu banyak sekali tuh akun palsu yang mendoakan, wah dia Syiah, mudah-mudahan dia tuh diazab di neraka. Wah itu menurut saya bahaya sekali. Nah di saat itu kita merasa, wah ini undang-undang ITE tentang ujaran kebencian ini ternyata masyarakat kita ini masih butuh aturan gitu loh. Jadi di satu sisi dia bilang mengkampanyekan Islam rahmatan lil alamin, tapi di satu sisi ketika ada orang yang seperti Kang Jalal hanya berbeda pemahaman keagamaan saja, bukan beda Tuhannya, kemudian dicaci maki. Wah, itu kalau mau dilaporkan kemarin tuh terkait undang-undang ITE itu banyak juga yang ditangkap karena bahasanya sadis-sadis gitu. Nah, jadi kan ada juga orang yang ekstrim, benar-benar wah pokoknya kita maunya kebebasan berpendapat. Nah itu bahaya juga gitu. Nah di media sosial itu kalau yang
saya perhatikan memang sudah mulai fokus, terutama imbauan kita kepada, kalau Pak Aidul saya lihat sangat aktif. Maksudnya pakar-pakar itu memang meluangkan waktu, kayak kuliah saja, artinya seminggu 2 jam, 3 jam mereka berinteraksi, memberikan pencerahan. Jadi tidak lagi menutup diri di ruang-ruang kampus, artinya mereka sudah mulai hadir. Dan harus punya stok kesabaran ya. Ya benar. Saya waktu awal-awal bermedia sosial itu saya kaget benar dengan Pak Mahfud sama Pak Yusril itu. Maksudnya dia itu benar-benar meladenin semua perdebatan-perdebatan itu gitu. Jadi banyak orang yang nggak suka sama dia, tapi juga di satu sisi mereka suka gitu loh, karena ada pencerahan-pencerahan. Nah sekarang itu makin kurang expert. Jadi termasuk dalam soal COVID. Ngeri loh. Pak Kwik bilang dia ngeri. Iya. Iya. Jadi itu apa namanya? Belum ada pelaporan. Baik. Nah, Pak, banyak yang menghina Pak Mahfud itu sampai sekarang juga enggak ada juga. Maksudnya Pak Mahfud melaporkan. Ya karena Pak Mahfudnya mungkin lebih tenang, lebih percaya diri, lebih bukan Pak Mahfudnya lebih tenang, tapi memang orang-orang di belakang Pak Mahfud itu tidak dalam tanda kutip ingin mencari perhatian ke Pak Mahfud, kemudian baperan lah. Melaporkan orang-orang ini. Tapi terakhir yang ingin saya sampaikan, Bang Ican, ini semua salah satu dampak dari pencitraan yang berlebihan juga dari para politisi ini, sehingga orang jadi mengkultuskan dia gitu loh. Saya sering sampaikan, dulu kita bilang right or wrong is my country gitu loh. Sekarang right or wrong is Jokowi, right or wrong is Anies gitu. Pokoknya tokoh ini salah salah benar pokoknya dibela gitu loh. Oke, itu yang berbahaya. Itu tadi suara Bung Hariko Wibawa Satria. Beliau adalah pengamat masalah konten dalam interaksi daring. Lembaganya adalah Komuni Konten. Saya akan segera nanti setelah kita jeda sejenak ke Bung Herwinton Simatupang, peneliti dari Populi Center. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Masih bersama saya Ican Lembah. Dan kita masih dalam topik mudahkan revisi Undang-Undang ITE, hasil kerjasama Populi Center dan Smart FM Network yang juga menyiarkannya bersama Radio Sonora, sesama anggota dari jaringan kelompok Gramedia. Dan juga ada YouTube yang menyiarkan kita sejak tadi. Saya mau ke Bung Herwinton Simatupang, yang kalau kita melihatkan situasi ini akhirnya juga ada politiknya, undang-undang, hukum atau apapun kan juga ada implikasi politik dan juga bisa ada motif politik. Secara sosial politik bagaimana kita melihatnya, Bung Winton? Ya, mikrofon Bung Winton belum nyala. Oke. Terima kasih Pak Ihsan. Selamat pagi kepada Pak Ihsan, Pak Yasin, kepada Pak Aidul dan kepada Bang Hariko. Kalau kita melihat fenomena sekarang ini, saya rasa ini tidak lepas dari memahami relasi antara negara dan masyarakat secara umum. Kemudian kita menyinggung sedikit juga. Agak keras sedikit suaranya. Oh ya, maaf Pak. Ya. Relasi masyarakat dan negara secara umum, dan kemudian relasi antara kelompok masyarakat itu sendiri. Saya rasa kita sepakat bahwa keberadaan regulasi di dunia digital itu sangat penting. Dia menjadi sebuah keniscayaan. Keniscayaan. Saya membayangkan misalnya tanpa adanya regulasi, orang-orang di dunia digital memang memiliki kebebasan, akan tetapi kebebasan itu adalah kebebasan yang menindas. Nah, jadi kondisinya ketiadaan regulasi di dunia digital akan jauh lebih buruk dibandingkan adanya regulasi. Nah, yang jadi persoalan itu adalah bahwa regulasi dimanapun itu memang sangat rentan disalahgunakan oleh negara, oleh kekuasaan. Untuk mencegah itu, kalau kita melihat literatur politik, bahwa diperlukan sebuah masyarakat sipil yang kuat. Dengan begitu, kekuatan negara bisa ditandingi masyarakat sipil di rejim-rejim otoritarian misalnya. Negara itu bisa beralih ke rejim sistem demokrasi karena adanya masyarakat sipil yang kuat. Nah,
Namun yang perlu ditekankan ialah bahwa masyarakat itu tidak monopolitik. Di sana juga ada pertikaian yang ditransaksikan, yang dipertukarkan antara kelompok masyarakat. Nah, agaknya inilah yang kita saksikan di ruang digital kita sekarang ini. Ada caci maki, ada kemudian di sana fitnah, berita bohong, juga hasutan. Nah, ada saling melempar aib. Ya, Pak. Dan agaknya untuk keluar dari kondisi ini, yang diperlukan adalah lembaga-lembaga negara yang bisa bekerja secara efektif dan proporsional. Sebagai contoh misalnya kepolisian yang bertindak sesuai dengan aturan main. Nah, persoalannya untuk menuju ke sana, itu kita tidak memiliki regulasi yang jelas dan justru menimbulkan interpretasi di antara di lembaga negara juga di masyarakat itu sendiri. Dan kemudian kita juga tidak harus melihat dari lembaga negara, tapi juga perlu melihat dari sisi masyarakat itu sendiri. Perlu adanya sebuah kedewasaan dalam berdemokrasi. Katakanlah bahwa seorang public intellectual terlalu katakanlah mungkin terlalu sentimental atau mungkin terlalu manja, sebentar dikritik langsung menyalahkan pemerintah. Saya rasa kalau tidak mau dikritik, ya jangan bermain media sosial. Itu paling ekstrim. Pasti tidak akan dikritik begitu, atau tidak akan mendapatkan hal-hal yang bersifat personal. Mungkin begitu, Pak Ihsan. Oke, tapi artinya kalau Presiden memberi semacam kejutan dengan membicarakan ini secara resmi, artinya ada sesuatu yang memang harus segera dibenahi gitu ya, Pak Bung Winton ya? Ya, betul, Pak. Kalau saya rasa juga ada sisi kelemahan dari pemerintah itu sendiri, misalnya dari segi komunikasi persoalan isu ini. Kalau kita cek koran di hari ini, misalnya di koran Tempo, kalau saya tidak keliru itu disebutkan bahwa pemerintah sedang membentuk 2 tim. Yang pertama itu seperti yang disinggung oleh Bang Hariko tadi, yaitu Bang Hariko itu membentuk yang namanya tim interpretasi. Secara bersamaan tim revisi. Tapi di media Indonesia, saya baca di koran media Indonesia hari ini juga bahwa memang dibentuk tim itu, akan tetapi untuk tim yang melakukan revisi itu masih jangka panjang, dalam makna mendahulukan tim interpretasi itu. Sehingga nanti ada sebuah kesepamahaman di lembaga-lembaga negara terkait berbagai pasal yang multitafsir tersebut. Begitu, Pak. Jadi memang problem pemerintah juga harus menyatukan dulu persepsi tentang soal ini, sehingga begitu muncul di publik, kan publik akan menerima pesan yang utuh gitu ya? Iya, betul. Oke. Pak Yasin, apakah memang kalau pasal-pasal yang dibikin itu cukup jelas, terang, atau memang tadi seperti kata Prof. Aidul, ya sulit memang yang terkait dengan pencemaran nama baik dan apa satu lagi itu yang disebut pornografi dan segala macam itu memang itu seperti boncengan yang terpisah tiba-tiba ada gitu, dan sebenarnya ada di undang-undang yang lain termasuk undang-undang pidana kita ya. Kalau dia sekedar boncengan sebenarnya pasti kita tolak habis. Tetapi memang waktu itu misalnya begini, soal elektronik ini sama sekali belum terakomodir di pidana, di undang-undang pidana kita, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang bisa terjadi kekosongan hukum. Kira-kira waktu itu pemikiran dari pemerintah, sehingga kita mau menerima. Sebenarnya yang menjadi persoalan utama ketika kita memberikan sanksi terlampau berat, yaitu 5 tahun. Jadi kalau ini dimuat di dalam undang-undang ITE, tidak bermasalah selama orang itu diberi kesempatan untuk membela diri dulu cukup, baru diberikan sanksi. Ini orang-orang belum apa-apa, hanya karena dituntut. Seperti Prida, kasus pertama yang terkena kasus hukum ini, itu begitu emailnya diadukan oleh salah satu rumah sakit, itu langsung dijemput oleh polisi, lalu kemudian masuk tahanan. Karena kenapa? Ancamannya 5 tahun. Oke, iya. Nah itu sebenarnya yang menjadi persoalan. Nah kalau ini yang mau diarahkan ke situ,
saya kira nggak masalah, diturunkan aja sehingga ada waktu bagi orang untuk mempersiapkan diri menghadapi kasus ini dan menjadi sesuatu yang lebih adil, tidak menjadi alat kekuasaan. Karena alat kekuasaan yang paling penting itu adalah menahan orang. Tadi Bung Haris Azhar juga menyebut bahwa salah satu kliennya langsung ditahan, disita gawainya atau handphonenya, dan juga langsung diblokir semua media sosialnya. Padahal itu kan baru langkah awal gitu ya. Karena kalau nggak salah hukum acara ya Pak Aidul ya, itu bahwa orang diancam 5 tahun itu harus ditahan. Masuk tahanan, betul. Ya, di situ masalahnya. Jadi misalnya begitu awal-awal sudah menggunakan undang-undang ITE, ketika orang mengatakan nama baik saya sedang dirusak, lalu kemudian menggunakan undang-undang ITE sebagai sebagai acuannya, maka seketika itu orang boleh ditahan. Jadi misalnya nih contoh saja, sekarang saya bilang Pak Yasin ini kan sudah tua, sudah renta gitu, terus Pak Yasin tidak senang, besok melapor di polsek terdekat, saya langsung diambil gitu ya, karena 5 tahun tadi. Bisa, tergantung interpretasi. Itu. Ya, tapi kalau 5 tahun tadi sudah turun Pak Yasin. Kalau untuk pencemaran nama baik sudah diturunkan dan jadi 4 tahun dalam Undang-Undang 19 tahun 2016 ya. Revisi 2016 jadi 4 tahun. Jadi tidak ditahan. Tapi yang lain masih tetap 6 tahun. Oh gitu. Termasuk yang tadi kasus Pak Haris itu kan kalau tidak salah terkait dengan SARA itu. Nah, SARA itu 6 tahun ya dengan sendirinya harus ditahan. Dan dengan ancaman hukuman itu, maka itu tidak adil ya. Ya betul. Karena kan masih sumir gitu bahwa ada masalah, ada yang misalnya Bung Winton tidak senang dengan Bung Hariko bahwa ada masalah, kan orangnya tidak perlu ditahan dulu, kan ada proses gitu ya. Ya. Sebenarnya ini juga dampak dari kalau dari sudut politik itu dampak dari budaya post-truth yang memang digunakan habis oleh kekuasaan politik dalam rangka menempatkan dirinya sebagai kekuasaan yang kokoh gitu. Akibatnya kita mengalami yang seperti ini. Tapi lagi-lagi itu karena ancaman waktu penahanan. Baik. Kita istirahat satu sesi lagi, nanti kita akan kembali dan saya akan berikan kesempatan kepada semua narasumber, baik Bung Winton, Bung Hariko, Prof. Aidul, dan Pak Yasin Kara untuk memberikan semacam garis besar dari apa yang sudah kita bahas sejak jam 9 tadi. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia bersama Smart FM Network. Ya, smart listeners, juga pendengar Sonora, sahabat Sonora yang juga mendengarkan kami, dan juga para jurnalis yang mungkin mengikuti lewat YouTube maupun Gawai. Kita akan mengikuti sesi terakhir, dan di sini saya biasanya meminta untuk narasumber saya memberikan pemadatan terhadap apa yang sudah kita diskusikan selama hampir 2 jam ini. Saya balik situasinya, saya ingin mulai dari Bung Erwinton Simatupang. Silakan, apa yang menurut Anda penting dalam isu tersebut? Ya, tolong mikrofonnya lagi. Oke, terima kasih Pak. Saya rasa hal yang perlu di sini adalah mengefektifkan dan kemudian membuat kinerja lembaga-lembaga negara itu proporsional dalam melaksanakan kinerjanya. Dan untuk menuju sana itu memang diperlukan sebuah sumber ataupun regulasi yang tidak multitafsir, tapi memberikan kejelasan batasan terhadap orang-orang, terutama aparat penegak hukum, untuk melakukan apa yang kemudian hendak dilakukan, tidak menyebabkan sebuah hal-hal multitafsir. Memang bagaimanapun untuk melakukan revisi terkait undang-undang pasti akan sulit dalam makna begini, bahwa sebuah undang-undang berkaitan dengan teknologi itu pasti selalu tertinggal dibandingkan dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Dia tidak bisa mengejar dalam waktu yang cepat begitu. Dan untuk memprediksi apa kemudian yang akan terjadi masa depan mungkin agak terlalu gambling begitu.
lepas dari itu saya rasa kita semua sepakat di sini bahwa kita menginginkan ruang digital yang sehat, yang positif. Pada titik ini saya bisa mengandaikan misalnya kita menginginkan ruang digital di mana kita bisa menuntaskan rindu kita kepada kekasih, istri, secara keluarga begitu. Tidak menjadi ruang di mana kita saling menghujat, saling mencaci maki, apalagi untuk menghasut, melakukan tindak kekerasan. Mungkin begitu, Pak. Oke. Jadi Anda mengajak kita untuk bersetuju bahwa interpretasi itu penting ya, karena sekarang itu mungkin membuktikan bahwa apa yang dikatakan Presiden itu, katakanlah sebagai kepala negara yang ingin wajah pelaksanaan undang-undangnya itu bisa lebih tertib, kementerian-kementerian terkait itu atau aparat-aparatnya menyamakan persepsi dulu ya, gitu ya. Ya, betul Pak. Tanpa itu kemudian orang-orang bisa kemudian dengan mudahnya membawa sebuah kasus katakanlah ke aparat, dan kemudian aparat yang tanpa adanya sebuah pemahaman yang selaras ataupun yang jelas dari undang-undang tersebut, mereka juga bisa dengan mudahnya menindaklanjuti tersebut, sebuah persoalan begitu. Di sini perlu ada sebuah kejelasan. Oke, baik. Itu tadi suara Bung Erwinton Simatupang, peneliti dari Populus Center. Pak Hariko Wibawa Satria. Ya, terima kasih Bang Ican. Masyarakat, karena kita sudah pilpres, pilkada langsung, banyak janji-janji. Nah, penagihan janji-janji itu dilakukan secara individu kadang-kadang oleh masyarakat di media sosial itu. Jadi masyarakat tidak lagi organisasi mahasiswa atau LSM tidak lagi menjadi perwakilan masyarakat hari ini, karena media konvensional gitu ya. Ya, jadi mereka ya kalau melihat seperti hari ini hari banjir ya mereka teriak, ada jembatan yang mereka teriak, terus mereka ke jalan kok nggak ada mobil SMK yang mereka teriak gitu loh. Artinya semua orang akan berteriak di media sosial karena pencitraan dari politisi dan janji-janji itu masyarakat mengetahuinya gitu. Nah, yang menjadi problem sekarang adalah akun-akun media sosial dari pemerintah itu relatif monolog, tidak mau berinteraksi, tidak mau menjelaskan di mana duduk persoalannya gitu. Jadi awalnya orang santai saja. Bung Hariko, Anda yang mengatakan bahwa memiliki media sosial institusi pemerintah baik, tetapi harus dikelola dengan lebih serius gitu ya. 24 jam itu. Artinya dan ada satu tim bahkan ya. Jadi memperlakukannya sebagai alat mendengar sekaligus berdiskusi atau berinteraksi. Iya, dan itu satu, misalnya kayak kalau di Jakarta kan 112 mau banjir mau Covid ke sana semua gitu. Nah, jadi awalnya orang santai, misalnya orang ngomong dia foto, di sini jalannya nggak diperbaiki nih, nggak direspon, akhirnya kasar gitu, semuanya menjadi kasar. Nah, karena tadi mungkin SDM-nya terbatas gitu ya. Iya, karena omongan dia kasar itu disebutlah dia dengan ujaran kebencian, dan ujaran kebencian ini di Indonesia ini tidak jelas apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian. Nah, ketika orang menyampaikan hal yang berhubungan dengan publik, dia mempersoalkan masalah jembatan, kemudian dia ada indikasi dia menghina seseorang, kan nggak wajar dia di penjara. Dia kan memperjuangkan urusan publik. Ini jembatannya kok nggak ada gitu loh. Ya. Nah, ini kenapa ini katanya di sini mau sekolahnya mau dibangun, Vaskes mau dibangun, itu kan soal-soal publik yang dia sampaikan, bukan urusan pribadi dia kebencian pada dan yang dikritik adalah pejabat publik, bukan soal privat gitu ya. Yang dikritik adalah pejabat publik gitu loh. Nah, saya juga sangat mengecam intinya kalau ada tokoh yang kemudian namanya dikritik, kemudian ada orang-orang lain yang melaporkan atas nama tokoh itu, kemudian si tokoh itu diam saja gitu loh. Artinya tokoh itu harus malu kalau ada orang yang dipenjara gara-gara mengkritik dia gitu loh. Sementara si tokoh dalam banyak forum selalu mengatakan kita sedang belajar berdemokrasi, kita sedang belajar bermedia sosial gitu loh. Nah di sini yang harus ada permakluman. Jadi saya kalau saya mengatakan media sosial ini bukan karena kemajuan teknologi, tapi karena kemajuan berpikir, karena kemajuan peradaban. Jadi hasrat orang itu bisa sakit, dia bisa demam dia kalau nggak ngomong di media sosial. Artinya kalau nggak menyalurkan aspirasi dia itu gitu loh. Dan
ketika orang dan media sosial bukan hanya berisi ujaran kebencian, tetapi justru lebih banyak ujaran kerinduan ya. Iya, kan orang bisa bertemu. Mungkin Pak Yasin ketemu teman kanak-kanaknya, Pak Idul teman SD-nya gitu ya. Dan doa. Teman sekampung. Ya, kadang-kadang kan kategorisasi itu kan juga kalau kritik itu disebut konten negatif. Padahal kritik itu justru konten yang positif gitu loh. Saya kalau masih di Jawa sih saya masih melihat bagus lah. Saya khawatir seperti daerah-daerah itu kemarin saya lihat di Ambon ada kejadian juga di Kutai. Kalau di Jakarta kayak Pak Anies, Pak Ganjar, Pak RK udah selesai lah. Bu Khofifah dengan caci maki masyarakat itu sudah terlatih selesai. Ya. Gitu. Kebal ya. Sudah kebal gitu loh. Nah, sekarang ini kan akhirnya karena pemilihan itu bersifat individu, masyarakat itu ketika mengadukan masalah persoalan janji-janji kampanye itu mereka langsung ke akun pribadi gubernur atau kepala daerah atau kepada presiden gitu loh. Karena yang mereka tahu ya itu ini orang yang berjanji, ini orang yang saya tagih di media sosial, makanya saya mention akunnya gitu. Dan itu bagus-bagus saja. Itu bagus-bagus saja. Sehingga manajemen akun itu yang perlu dipercanggih gitu ya. Iya, disitulah diperlukan dijelaskan bahwasanya itu mirip dulu yang pertama kali digagas sama Pak Ramadan Pohan. Saya ingat saya waktu dia di DPR. Jadi ketika ada konstituen melaporkan, dia jelaskan progresnya gitu loh. Nah sekarang itu masyarakat untuk mengetahui progresnya itu yang masyarakat belum tahu gitu. Baik. Di satu sisi orang juga sudah terkotak-kotak dengan mengidolakan tokoh ini dan lain sebagainya gitu. Oke, terima kasih Bung Hariko. Profesor Aidul Fitri Syada Azhari. Iya, sebenarnya kalau dilihat dalam praktek tidak semua pengaduan atau aduan itu dihukum juga, ada yang dilepas. Misalnya seingat saya kasus tahun 2020 kemarin di Banten, ada yang terbukti ya, dia melakukan pencemaran nama baik, tapi kemudian pengaduannya dicabut, dilepas. Ya. Jadi onslah itu dalam artian dia terbukti, tapi tidak unsur-unsurnya tidak terpenuhi, maka dilepas. Tahun 2015 juga ada kasus anggota DPRD seingat saya, dia dibebaskan, bukan dilepaskan, dibebaskan. Jadi tidak terbukti semua tuduhannya, karena dia menyampaikan lewat Facebook itu data kutipan dari BPK, data resmi, kutipan dari BPK. Karena memang bukan pendapat pribadi, maka dibebaskan gitu. Nah, memang jadi persoalan di kalangan. Kalau saya ungkapkan data dari Populi Center gimana? Itu kan bukan lembaga negara misalnya. Tidak apa-apa, asal jelas. Jadi ada di dunia pengadilan yang disebut kritik itu kan kurang lebih ada 3 kriteria sebenarnya. Ada kapasitasnya, maka kalau dia jadi terdakwa ada kapasitas yang pengkritiknya, itu jelas gitu kapasitasnya apa. Kemudian hubungan antara si pengkritik dengan yang dikritik itu tidak ada konflik interest, dalam artian tidak kenal. Misalnya saya mengkritik Jokowi, kalau saya kenal ya karena sama-sama orang Solo gitu. Tapi kalau misalnya Pak Yasin jauh. Ya Pak Yasin juga kenal gitu. Tapi kalau misalnya warga biasa mengkritik ya karena dia tidak kenal ya sebenarnya tidak jadi masalah. Atau misalnya dia protes. Ya. Jadi ada 3 kriteria di dunia pengadilan itu. Itu yang disebut dengan kritik. Nah yang harus dibuat di dunia peradilan sebenarnya adalah sentencing guidance namanya. Jadi semacam pedoman penjatuhan hukuman. Ini pernah dilakukan untuk kasus korupsi. Karena dalam banyak kasus di Indonesia ini hakim umumnya dia sangat independen. Jadi setiap hakim tuh punya penafsiran sendiri, punya interpretasi. Anda berhak bicara ini karena Anda pernah di Komisi Yudisial. Independensinya kuat dan tergantung pada pengetahuan. Kalau hakimnya pinter ya dia akan berbeda dengan hakim yang biasa-biasa saja. Nah, kalau misalnya Mahkamah Agung membuat sentencing guidance itu kurang lebih ada batas-batasnya. Ini yang saya kira akan digunakan oleh oleh para hakim.
dibandingkan misalnya kalau yang dibuat oleh Menko Polhukam oleh pemerintah itu mungkin nanti akan digunakan oleh eksekutif ya, termasuk polisi dan jaksa. Tapi intinya sebenarnya kita harus kembali ini kepada delik aduan. Delik aduan itu kan siapa yang dirugikan. Dan ini yang sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau pejabat negara, dalam hal ini presiden waktu itu kan, kalau dia dicemarkan, dia dihina gitu, itu tidak lagi posisinya harus pribadi. Kalau sebagai personal, sebagai pejabat, itu kan sebenarnya kalau dalam hukum pejabat itu kan tidak lebih dari persona ficta. Persona ficta itu kan pribadi buatan. Di negara lain tidak ada presiden, karena memang di Inggris tidak ada presiden, yang ada adalah raja atau ratu, karena tidak dibuat presiden. Di kita ada presiden. Gitu. Jadi ini yang dibuat, pribadi hukum yang dibuat. Nah, maka kalau kritik itu disampaikan kepada jabatan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau menyangkut pribadi, dia harus melapor pribadi. Ya, pribadi. Jadi misalnya Pak Jokowi, dia harus melapor pribadi. Yang jadi persoalan sekarang, yang dihinanya pejabat, yang lapornya orang lain. Dulu ada itu jadi soal. Ada presiden oleh polisi. Nah, ini yang saya kira. Prof. Aidul, dulu ada presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, Pak SBY datang sendiri. Melaporkan Pak Zainal Ma'arif ya, siapa dulu? Betul, Pak Zainal Ma'arif. Polda Metro Jaya gitu ya. Datang sebagai itu pribadi. Yang betul. Okay. Jadi yang sekarang terjadi itu kan nampaknya kalau disebut interpretasi, betul juga ini soal interpretasi. Pasal 27 itu hanya mengatakan mentransmisikan, kemudian mendistribusikan atau membuat ya dengan dan kemudian menyebarluaskan konten yang bermuatan. Jadi tidak jelas siapa yang dirugikan. Konten yang bermuatan pencemaran, penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Muatannya ada, ya, maka dia bisa dilaporkan. Nah, sebenarnya kalau mengacu pada Undang-Undang 19 tahun 2016, ya, dia harus kembali kepada pasal 310 dan 311 KUHP. Jadi yang dirugikan harus mengadu. Kalau yang dirugikan anak atau istri atau sahabat, ya harus mengadu. Atau yang diberi kuasakan, gitu ya. Okay. Nah, dalam kasus di Banten yang saya sebutkan tadi, ternyata pengaduannya dicabut. Maka meskipun terbukti benar ya, ada pencemaran nama baik, tapi tidak dia dilepaskan. Nah, saya cenderung ini mengatakan ini akhirnya pada perilaku tadi sebutkan relasi masyarakat antar masyarakat, relasi dengan negara yang lebih mengedepankan kalau dalam hukum istilahnya mediasi. Jadi tidak langsung ke pengadilan gitu. Jadi kita Anda ingin mengatakan ini soal peradaban gitu ya? Ya, betul. Kita ini terkena sindrom over litigation. Jadi sedikit-sedikit ke pengadilan, sedikit-sedikit ke pengadilan gitu. Baik. Harusnya menggunakan institusi sosial di luar pengadilan. Nah, itu proses mediasi. Saya kira polisi itu juga harus lebih menyarankan pada proses mediasi. Okay. Dan di Indonesia ini memang saya bandingkan misalnya di Jepang, ya di Jepang tuh ada namanya mediasi. Saya agak lupa namanya. Di sana keberhasilan itu hampir 90%. Di Indonesia cuma 2%. Ada memang lembaga mediasi, tapi tidak banyak dimanfaatkan. Saya tidak tahu apakah kemudian para advokat lalu memaksa supaya juga, saya tidak tahu. Ya, supaya beracara. Tapi rendah sekali, ya. Oke, Prof. Rendah Aidul. sekali tingkat keberhasilannya. Padahal sebenarnya kalau melihat kepada kasus di Jepang, misalnya kasus Fukushima, itu banyak sekali aduan-aduan, ya hampir 4.000, hampir seluruhnya selesai ya, dengan proses mediasi. Nah, ini kembali ini proses peradaban. Jadi kalau menjadi pejabat ya jangan baper gitu. Kalau menjadi sesama warga negara ya kalau ada persoalan ya diselesaikan seperti zaman dulu lah. Ya. Datangi lalu ngobrol bersama-sama selesai gitu secara keluarga. Mungkin polisi yang juga saya kira harus ditekankan oleh polisi juga. Polisi akan memulainya karena Kapolri mengatakan bahwa pelanggaran lalu lintas itu tidak usah langsung dihukum, ya itu salah satu contoh misalnya. Kita ke Pak Yasin, mohon maaf 2 menit Pak Yasin. Anda pasti bisa memadatkan. Saya kira persoalan kita ya pertama adalah bagaimana pemerintah sendiri mengatur dirinya supaya lebih adil memperlakukan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, memberi batasan-batasan mengenai antara jabatan dan ininya, dan jangan memanfaatkan ini untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya lebih bersifat politik, image politik.
Karena kenapa? Ujungnya akan menyalahgunakan pasal-pasal yang ada. Yang ketiga, saya kira memang nggak apa-apa ini interaksi terbuka lebih banyak agar terbentuk suatu sosial etik berkaitan dengan penggunaan penggunaan elektronik. Karena memang saya kira kita harus berbudaya dalam menggunakan, dan untuk berbudaya itu perlu ada penggiringan hukum yang baik. Nah, apa yang mau disempurnakan terhadap itu saya kira. Dan permintaan Presiden untuk mulai interpretasi disatukan itu baik-baik saja ya? Sebenarnya baik-baik aja, dan itu wake up call kepada aparatnya. Ya, dan itu bisa dilaksanakan dalam waktu yang singkat kalau mau singkat. Apalagi dalam kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden sekarang ini, di mana semua anggota DPR kurang 2 fraksi itu sudah ikut semua kepadanya. Apapun yang mau dikatakan oleh pemerintah berkaitan dengan itu, saya kira gol-gol saja itu. Dan ini kan hanya beberapa pasal seperti yang disampaikan Prof. Edul tadi, hanya beberapa pasal yang perlu direvisi, diperbaiki. Kalau mudah. Baik. Asal terima kasih Pak politik. Ya. Baik. Dan kita mengukur peradaban hukum dan peradaban sosial politik kita begitu ya. Pak Yasin Kara, terima kasih banyak selaku Wakil Ketua Pansus atau Panitia Khusus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik waktu itu 2008, dan juga Profesor Aidul Fitri Syada Ashari yang sudah meluangkan waktu, Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat juga, Universitas Muhammadiyah itu banyak mendapat ranking bagus di dunia. Terima kasih atas terbaik. Terima kasih. Pak Hariko Wibawa Satria, seorang pengamat masalah literasi media sosial, media baru, Direktur Eksekutif Komuni Konten, dan juga Bung Winton Simatupang, peneliti dari Populis Center. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir sejak tadi. Ada banyak teman, ada Pak Marasakti, ada Pak Wida Armada, Ibu Linda Kristanti, Pak Jufri, Pak Ahan, Ibu Erna, Ibu Ti, Pak Sutomo, dan tadi beberapa teman saya atau teman kita semua, para tokoh yang juga hadir pada ruang perbincangan Zoom ini. Juga tadi yang berbicara di awal, Bung Haris Azhar. Kita akan tunggu bagaimana penyatuan interpretasi ini dan apakah akan berujung pada revisi. Kita akan lihat nanti. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, para pendengar, smart listeners, dan juga sahabat Sonora yang merupakan gabungan dari grup Kompas Gramedia Radio, dan juga pemirsa di YouTube. Saya Chano Lembah, sampai jumpa.